Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Setiap manusia banyak juga yang mengaku dirinya sebagai mursyid. Tetapi menjadi seorang mursyid belum tentu menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Karena yang pantas menjadi khalifah Allah di muka bumi ini adalah seorang mursyid yang sudah mencapai kewalian, yaitu yang di dalam dirinya sudah mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun di dalam dirinya sudah mewarisi roh kerasulan, dan silsilah-silsilah keturunannya jelas sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setiap zamannya akan selalu ada seorang utusan Allah yang akan memberi petunjuk, dan setiap manusia disarankan harus berusaha untuk mencari tahu agar bisa mengenal dan mengetahui sosok imam setiap zamannya. Al-Quran telah mengabarkan bahwa nanti di akhirat manusia akan dipanggil bersama imamnya. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 71, yang artinya, pada hari tatkala kami menyeru seluruh manusia dengan para imam mereka. Saya seringkali menjelaskan secara berulang-ulang tentang hal itu, agar kita semua bisa mengetahui tentang sosok seorang manusia yang benar-benar pantas menjadi pemimpin bumi yang sebenarnya. Dari awal, saya benar-benar tidak mengetahui tentang siapa sosok Imam Mahdi yang sebenarnya. Karena saya sering melihat dan mencari tahu informasi tentang sosok Imam Mahdi, makanya saya sangat yakin bahwa sang mursyid ataupun sang khalifah itulah yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi. Para ulama sering menyebutkan bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin bumi di akhir zaman, dan para ulama mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini sudah masuk dalam kategori zamannya Imam Mahdi. Dengan penjelasan itulah yang membuat saya semakin yakin bahwa sang mursyid ataupun khalifah pemimpin bumi yang saya ketahui dan yang saya pahami itulah yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi. Walaupun banyak ulama yang berpendapat bahwa di zaman sekarang ini adalah pertanda akhir zaman, tetapi menurut kami bahwa ini belumlah akhir zaman, tetapi inilah zaman kebangkitan Islam kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Kemunculan sang wali yang mursyida ataupun khalifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi akan memimpin bumi ini masih berpuluh-puluh tahun ke depannya. Jika sudah habis masa jabatannya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, maka akan digantikan lagi oleh manusia lainnya yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini akan terjadi kiamat jika sudah tidak ada lagi manusia pilihan Allah yang akan menjadi pemimpin bumi ini. Setiap orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ilmu hakikat hingga sampai pada tingkat ilmu ma'rifat, ataupun orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ilmu rahasia, pasti akan selalu berusaha untuk mencari tahu keberadaan seorang imam pada setiap zamannya. Kemunculan seorang imam zaman ataupun khalifah pewaris kerasulan pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi.
Dimanapun tempat kemunculan ataupun tempat tinggal sang khalifah, maka di tempat itulah akan menjadi ikon ataupun pusatnya dunia. Dan setiap zamannya, masing-masing manusia yang menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, pasti akan mendirikan suatu majelis ilmu untuk menjalankan dan menyampaikan tugas dan amanah, yaitu menyampaikan ilmu amalan yang dulunya diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Ilmu dan amalan tersebut tidak diajarkan secara terang-terangan oleh Rasulullah dikarenakan ilmu amalan tersebut bersifat rahasia. Jika orang-orang sudah mengetahui tempat keberadaan sang khalifah sebagai pemimpin jalannya, maka akan banyak sekali orang-orang yang akan beramal dan memberikan sebagian hartanya pada majelis ilmu tersebut. Berbagai jenis amal dimasukkan ke tempat itu, baik dari orang yang memberi sumbangan, orang yang ingin membersihkan hartanya, maupun orang yang menyumbang hartanya untuk akhiratnya kelak dan lain sebagainya. Harta yang masuk di tempat tersebut akan dijadikan jalan untuk dakwah sang waliyah mursyida ataupun khalifah. Sebagiannya untuk dibagikan kepada orang-orang yang bekerja di dalam tempat tersebut, dan sebagiannya juga diberikan kepada anak yatim dan kepada orang-orang yang kurang mampu. Karena majelis ilmu tersebut sangatlah besar, bahkan banyak juga cabang-cabang yang tersebar luas di semua wilayah Indonesia. Tempat itu adalah majelis ilmu tarekat tasawuf, yaitu tempat ilmunya para ahli zikir. Setelah guru mursyidnya Imam Mahdi wafat dan masa jabatannya sebagai khalifah telah usai, Allah memilih lagi dan mempersiapkan seseorang yang akan dijadikan sebagai khalifah selanjutnya. Dan kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Seseorang yang dipilih lagi oleh Allah untuk menjadi penerus Rasulullah tiada lain adalah murid dari guru mursyidnya Imam Mahdi sendiri. Sebenarnya bukan gurunya yang memilih atas kemauannya sendiri, tetapi dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara gurunya. Jika memang dipilih atas kemauan gurunya sendiri, sudah pasti gurunya akan memilih dan mengangkat dari anak atau cucunya sendiri untuk menjadi khalifah selanjutnya. Kenapa harus memilih orang lain yang jauh dari keturunannya? Dikarenakan seseorang yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini hanyalah manusia biasa-biasa saja dan bukan datang dari kalangan ulama ataupun kiai yang terkenal. Karena hanya terlihat biasa-biasa saja, sekelompok orang yang ada di majelis ilmu tersebut menolak dan tidak mau menerima beliau sebagai waliyah mursyida ataupun khalifah pengganti guru mereka selanjutnya. Mereka hanya mau dipimpin oleh orang yang jelas cara berpakaiannya dan hanya mau dipimpin oleh orang yang namanya sudah terkenal. Seakan-akan pilihan mereka yang sebagai manusia itulah yang paling benar mengenai seseorang yang benar-benar pantas untuk menjadi khalifah Allah saat ini. Padahal sebelum wafat, guru mereka sudah berwasiat bahwa yang menjadi pewaris aku selanjutnya tidak ada dari anak cucu keturunanku, yang mewarisi aku datang dari luar Jawa, dan dialah seseorang yang menjadi khalifah, yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi.
mereka tetap saja menolak dan mengingkari akan kekhalifahan dirinya, dikarenakan seseorang pilihan itu hanya terlihat biasa-biasa saja, tidak terlihat berilmu tinggi seperti kebanyakan para ulama yang terkenal. Seandai saja mereka bisa melihat di balik zahir yang hanya terlihat biasa-biasa saja, pasti mereka akan sangat takjub. Karena di dalam dada, di dalam kolbunya, penuh dengan cahaya Allah dan rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi. Di balik zahir yang hanya terlihat biasa-biasa saja, terdapat rahasia-rahasia ketuhanan yang sulit dipahami dengan akal yang sangat terbatas. Walaupun manusia pilihan itu menampakkan kepada mereka tentang rahasia jati dirinya yang sebenarnya, belum tentu mereka bisa menerima dan mempercayainya. Karena jika hati masih terdindingi oleh hawa nafsu, maka akan sangat sulit menerima kebenaran dan menerima petunjuk yang benar. Hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang bisa menerima dan mengakui akan kekhalifahan dirinya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Orang-orang yang bisa mendapatkan petunjuk kebenaran adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Beriman itu adalah dengan hati, bukan dengan pikiran. Jika hanya beriman dengan pikiran, maka akan sangat sulit untuk menerima kebenaran yang sebenarnya. Karena rahasia-rahasia ketuhanan yang ada di dalam diri manusia pilihan itu sulit dipahami dengan akal dan pikiran. Jadi, hanya bisa diterima oleh orang yang hatinya sudah memperoleh petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seringkali mengatakan, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.